Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dalam kesempatan sore hari ini kita akan sedikit membahas tentang beberapa jenis lebah. Di antaranya ada lebah Eropa yang namanya Mellifera, ada jenis lokal yang namanya Serana, ada lebah buruan atau yang tidak bisa ditangkarkan yaitu dorsata atau tawon gung atau tawon gamreng atau odeng. Tergantung setiap daerah memiliki nama yang berbeda. Dan jenis Heterotrigona itama atau Tetragonula biroi atau Tetragonula levisep, jenis lebah tak bersengat. Dari keempat jenis secara umum yang tadi, yang jadi bahasan sore hari ini yaitu jenis lebah tak bersengat. Bagaimana karakter dari lebah tak bersengat tersebut? Salah satunya cara kita memisahkan antara Trigona itama dengan levisep, karena pada dasarnya kedua jenis lebah tak bersengat tadi walaupun memiliki ukuran tubuh yang berbeda, yaitu untuk itama jauh lebih besar tetapi levisep itu jauh lebih kecil, tetapi sifat levisep yang suka menyerang dan menjadikan yang lebih besar, maksud saya yang lebih besar, jenis itama itu punah. Nah, seperti apa? Ada contoh videonya, kita akan saksikan dan sekaligus kita akan bahas bagaimana cara menanggulanginya. Ikuti terus. Nah, begini akhirnya bisa diselamatkan. Untung ketahuan tadi pas jenis levisep nyerang ke itama, keburu ketahuan, jadi bisa diselamatkan. Nah, ini walaupun sudah sedikit berkurang, tapi yang jenis biroi masih tetap menyerang walaupun sudah berkurang tidak sebanyak tadi. Ada beberapa cara atau teori yang bisa dilakukan ketika Heterotrigona itama atau Trigona itama ini diserang oleh koloni Tetragonula biroi, atau maksud saya atau Tetragonula levisep. Jadi walaupun berukuran besar, Heterotrigona itama atau itama ini kurang memiliki resin atau zat pelekatnya kurang dibanding yang jenis biroi atau levisep. Makanya sangat mudah levisep atau biroi menyerang lebah itama. Tapi kebanyakan jenis levisep
yang suka nyerang ke koloni Itama. Itu untuk mendapatkan bipolen dan madu dan menjadikan Itama itu punah. Karena ketika bertarung satu lawan satu, jelas Itamanya bakal kalah karena Itama tidak memiliki banyak resin atau perekat. Tetapi walaupun demikian, ada cara dan teknik agar lebah Itama ini atau Trigona Itama terselamatkan. Apabila sebelumnya kita sudah terlihat indikasi lebah biroi atau lebah lepiseps, jenis lepiseps atau biroi yang nyerang ke lebah Itama. Dari jenis lebah tak bersengat itu ada jenis Itama, ukurannya yang paling besar, ada Terminata, ada biroi, ada lepiseps, dan beberapa jenis yang lainnya. Tetapi yang paling jadi topik yaitu jenis lepiseps, dimana karakternya walaupun sangat kecil tetapi bisa menjadikan punah jenis Itama. Jadi yang bisa kita lakukan seandainya ada indikasi lepiseps nyerang ke log Itama, jadi yang pertama kita lakukan yaitu log Itamanya harus cepat dipindah ke daerah yang jauh. Itu yang pertama. Jadi sisa yang keluar mencari pakan, nektar atau polen yang sedang keluar terpaksa itu dikorbankan. Yang penting kotak yang diserang duluan itu dipindahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, segera simpan baik kotak yang sudah dilumuri resin getah ataupun dari potongan bambu yang sama udah diberikan resin di pintu masuknya atau diberikan getah, dimana biasanya lepiseps yang datang akhirnya bersarang di kotak yang kita sediakan atau di log bambu tadi. Nah, itu untuk mencegah supaya Itama tidak punah. Dengan cara tersebut biasanya bisa diselamatkan. Itu cara yang pertama. Untuk pencegahan yang kedua, seharusnya dari awal untuk beternak lebah jenis Itama, jenis lepiseps, biroi, terminata, itu sebaiknya dari masing-masing jenis tersebut memiliki tempat yang berbeda, yang berjauhan, supaya tidak terjadi penyerangan antara lepiseps ke yang jenis lebih besar yaitu ke Itama. Itu trik atau teori yang harus dilaksanakan sebenarnya dari awal. Jadi sebelum kita menentukan beternak lebah serana atau jenis tetragonula, itu harus ada pemisahan tempat. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini atau cara ini bermanfaat. Dan apabila sudah terjadi diserang sama lepiseps, yaitu jalan terbaiknya cepat pisahkan. Bukan hanya menyerang di bagian depan langsung di corong keluar masuknya, tetapi hati-hati bisa dilihat. Nah, ini di rekatan-rekatan ini udah terlihat, ini tadi sangat banyak. Nah, di rekatan ini, nah ini terlihat nih lepiseps. Jadi di rekatan ini dia bergerumun di situ untuk membuat celah, dan setelah ada bocoran dia bakal masuk dan menyerang ke bagian dalam. Itu yang biasa dilakukan lepiseps untuk merebut sarang dari Itama. Jadi kita kalau satu-satu gini terpaksa kita dipunahkan saja. Jadi yang jenis lepisepsnya kita hilangkan. Tapi ini udah mulai terkendali karena tadi sebelumnya kita ditemukan
sebelum Levisep itu menyerang. Mungkin itu penjelasan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila informasi ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Selalu ikuti channel Manu Bariwaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.